Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jejak Adventure. Kali ini gue mau bercerita sedikit tentang motor di samping gue ini. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga teman-teman yang sedang bersantai atau sedang berada dimanapun, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Video kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman baru bersama motor Beta. Ini motor made in Italy yang baru saja kemarin datang dan gua unboxing. Jadi gua mau bercerita sedikit banyak tentang motor Beta, pengalaman berkendara selama kurang lebih 1 bulan kemarin. Jadi ceritanya begini, beberapa bulan terakhir ini memang sering ngelihat video-video review tentang Beta motor. Jadi ada agak kepikiran pengen nyobain pengalaman baru Trabas Adventure dengan motor buatan Italia ini. Nah, kebetulan saya ada salah satu teman itu di BSD, Bro Roberto, yang kebetulan beliau adalah ATPM-nya Beta Motor Indonesia. Jadi Bro Roberto ini jualan motor Beta gitu. Nah, karena saking penasaran, coba-coba menghubungi melalui WhatsApp dan kita bercerita, ngobrol lah gitu. Karena apa ya, setelah mengalami facelift, kalau nggak salah sih tahun 2020 itu Beta melakukan perubahan total dari sisi desain dan spesifikasi motor. Sebelumnya, jujur gue nggak begitu menarik dengan tampilan Beta. Tapi begitu keluar Beta di tahun 2020, kontan itu motor berubah total. Motornya ramping, terus juga bobotnya ringan, dan jujur ini mengganggu di pikiran gue. Pengen nyobain motor ini. Dan singkat cerita, karena gue masih pakai Husqvarna, gue jual lah si motor Husqvarna gue tuh. Terakhir gue pakai Husqvarna 2019. Kalau nggak salah gue jual laku 136 juta. Dan mulailah nyari-nyari motor Beta tuh. Udah pasti kan, paling pasti belinya motor second dengan harga segitu. Cuman kalau misalkan gue belikan lagi ke motor KTM atau Husqvarna, paling jatuhnya di tahun-tahun 2018 atau 2019 gitu. Gue pengen nyobain motor yang agak mudaan lah ceritanya gitu. Pilihannya jatuh kepada Beta. Gue telepon Bro Roberto, kebetulan dia ada 1 unit tes yang mau dia jual. Singkat cerita, gue tawar lah si motor itu kan. Roberto ngasih harga gue 145 juta. Kudu nambahin dong gue. Akhirnya nego-nego dikasih lah 140 ceritanya. Dengan tahun 2021. Gue cobain kurang lebih ada 1 bulan lah. Ternyata bro, gue jatuh cinta pada kesan pertama tuh naik motor Beta. Ya enggak? Gimana enggak coba? 140 juta gue dapet motor yang masih gue bilang relatif baru setahun umurnya kan, 2021, ini 2022. Jadi nggak banyak pikiran, gue langsung gue beli aja tuh motor. Jujur, gue katakan tadi gue jatuh cinta pada kesan pertama naik motor Beta. Yang pertama yang gue rasakan itu motor ringan, power mumpuni, karena motor tersebut menggunakan karburator. Kalian semua tahu kan, karburator itu di samping tenaganya bagus, juga perawatannya murah.
mau kalian bawa ke bengkel-bengkel di daerah kalian, bengkel-bengkel desa pun bisa, nggak ada masalah, nggak perlu mapping dan nggak ribet. Kalau motor TPI itu harus mapping dan itu ribet, nggak semua bengkel bisa, harus ke bengkel resmi gitu. Yang kedua, pengalaman gua naik motor beta, di samping tadi ringan, power besar, dan ternyata ini cocok dengan karakter gua. Karena gua tuh main motor ya nggak begitu nggak begitu, ya umumnya kan orang main motor kan ya, karena gua bukan basic pembalap sih sebenarnya gitu. Gua tuh murni adventure, jadi nggak ya kalau pembalap itu kan naik motor kayak udah kayak apalah gitu, kalian semua pasti tahu. Ya kalau adventure itu kan naik motor lebih banyak slownya gitu. Tetapi ketika gua butuh power, beta itu mumpuni. Itu ada bro powernya. Jadi dalam RPM kecil, ketika lu butuh power, ketika gua butuh power, gua ambil gas, udah datang powernya. Dan itu membantu, apalagi di jalur-jalur taktikal gitu kan. Kalau misalkan gue pakai motor sebelumnya, itu gue harus, kalau bener-bener gue pengen enak, pengen kerasa enak tuh motor, gue kudu joget sama motor itu. Artinya harus bermain di RPM tinggi. Udah pasti kan kayak apa bawa motornya kan gitu. Kalau nggak ditunjang oleh skill yang mumpuni, itu akan berakibat fatal tentunya. Sering nyungsep dan nggak jarang ya kalian diseret-seret motor lah, intinya seperti itu. Jadi ketika gue pakai beta dengan kondisi skill yang kayak gue ceritakan tadi, ya udah gue nyaman gitu dan nggak ada masalah dengan itu. Gue merasa bahwa ini adalah cocok dengan karakter gue gitu. Dan akhirnya gue nggak puas sampai di sana, karena yang secondnya aja bekas pakai orang sebegini enaknya, gue bilang, apalagi yang baru ya kan. Nah akhirnya gue tanya bro Roberto lah, bro gue mau motor baru, gue bilang gitu, gue mau yang baru. Gue trade in lah tuh motor, gue balikin yang 2021 dan gue ambil yang 2022 box, gue ambil peti. Nah gue pengen ngerasain bagaimana sensasinya berkendara di jalur trabasan dengan motor baru beta tentunya, seperti itu. Dan gilanya nih bro, gilanya motor yang gue balikin ke bro Roberto, hitungan hari itu sold out, hitungan hari sold out. Roberto kabarin gue, bro motor lu udah laku. Gila, gue bilang 2 hari udah langsung kejual. Artinya peminatnya udah banyak bro. Ini motor peminatnya di Indonesia udah banyak, dan gue yakin kalian juga udah tahu. Oke? Jadi gue akan bicara lebih panjang lebar lagi tentang motor beta ini. Sementara itu gue mau kopi dulu. Jadi ketika gue main motor beta, gue publish di Instagram, dan banyak pertanyaan-pertanyaan di DM yang bertanya tentang seputar motor beta ini. Gue mau jawab satu persatu pertanyaannya buat kalian semua yang ada di rumah. Mudah-mudahan ini pengalaman ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian yang hendak atau sudah berencana untuk membeli motor beta. Begini, gua pakai motor itu hampir semua merek motor gue pakai. Pertama gua pakai Husqvarna 2015. Itu pertama kali gua pakai Bill Art. 2015 ya, sorry. Gua pakai 2015 4 tak FE 350, pakai mungkin sekitar 4 bulan. Setelah itu udah rame tuh eventnya Mosley itu stroke. Akhirnya gua banting setir ke 2 tak lah. Gue jual motor FE 3,5. Ya lu tau lah harga FE 350 second berapa, sekitar 70 jutaan. Kalau mau 2 tak yang harga segitu, pilihannya nggak banyak, pasti YZ 125.
Jadi gue pakai YZ125. Itu motor enak, YZ125. Tetapi minusnya nggak ada electric starter. Dan ini menyulitkan. Apalagi ketika kita berada di tanjakan, mesin mati. Udah deh, itu tamat tuh. Ya kan? Dalam kondisi kita dalam kemiringan tanjakan, otomatis kita tekan kopling, kita selah, dan motor bisa turun ke bawah. Ini menyulitkan. Apalagi dalam kondisi capek, ya udah sulit lah. Tetapi apalah daya, kemampuan hanya sebatas itu. Setelah pakai YZ, saya rasa kurang nyaman lah, intinya seperti itu. Akhirnya saya jual, balik lagi ke 4 tak, saya pakai WR 250, WR dijual. Dari semenjak itu terus ganti KTM. Setelah KTM, Husqvarna. Dari 2017 karburator, 2018 masuk TPI, 2019 TPI juga. Setelah 2019 gua pengen, karena gini, beli motor second namanya bekas pakai orang, itu pasti ada minus, bekas jatuh lah, bekas inilah, bekas itulah gitu. Dan pasti ada PR bro, ada PR yang harus kita beli. Ujung-ujungnya ya nanti kita ngeluarin duit lagi gitu loh. Akhirnya saya berpikir untuk saya jual, dan bagaimana caranya saya mendapatkan motor baru dengan budget di angka 140 juta. Jelas kalau kita berpikir tentang KTM dan Husqvarna, itu dapatnya paling di 2018. 2018 itu kondisi motor ya, apalagi bekas main hard, ya tahu sendirilah gitu, pasti banyak minus-minusnya. Gue pengen bagaimana caranya nyobain motor baru. Pilihannya nggak banyak, yaitu Beta. Kenapa Beta? Karena 2 tak, electric starter, dan harga relatif miring, yaitu motor Beta. Kalau misalkan motor yang gue sebutkan tadi, itu dapatnya 2018. Udah kelamaan, udah agak tua lah gitu maksudnya. Untuk ukuran motor enduro ya gitu. Karena kebanyakan mereka gunakan motor itu, apalagi mereka yang sering bermain di tanjakan, udah pernah backflip lah, udah pernah apalah, penyok ini penyok itu gitu. Makanya gue pilih Beta dengan alasan gue pengen cobain motor yang agak baruan gitu, baru setahun dipakai gitu. Ya udah gue beli Beta. Main sama Beta karena kebetulan belum terlalu lama ya paling 2 bulanan lah sampai hari ini, 2 bulan 3 bulan jalan. Gue main ke Pulau Sari di Pemalang. Pertama gue datang ke sana naik Husqvarna, kemudian datang lagi bawa Beta dan main lagi di sana. Rasanya sama, nggak ada masalah, full jalur bisa kami lewati dengan kondisi baik tentunya bersama motor Beta ini. Motor Beta yang ada di samping gua ini jenisnya adalah Beta RR 300 cc karburator. Jadi Beta RR 300 cc ini enduro karena dilengkapi dengan electric starter, stop lamp. Kalau kalian mau pakai lampu sen juga sebenarnya ada ini, tapi gua copotin. Jadi ini enduro, full enduro, jadi aman lah. Itu buat dipakai terabasan, adventure. Dia juga dilengkapi sama electric fan, jadi aman lah untuk di jalur stuck, jalur obstacle, itu relatif aman. Spare part ini menarik nih. Kalian pasti akan berpikir beli motor build up, bagaimana ketersediaan spare part. Alhamdulillah, lagi-lagi gua katakan Beta nggak ada masalah karena yang gua tahu dan gua dikasih waranti selama 1 tahun. Itu kalau ada kendala dalam motor kalian, tim mekanik dari Beta siap menangani kalian dan itu free. Kalian kalau misalkan butuh spare part di luar daripada waranti pun itu, atau kalian warantinya sudah habis pun, nggak usah panik, nggak usah bingung, karena Bro Roberto
stok spare partnya ini banyak banget. Jangankan untuk motor-motor yang muda begini. Beta keluaran 2008, 2007 juga itu masih disupport. Spare partnya masih ada. Dan nggak usah khawatir juga. Karena apa? Kalaupun nggak ada, Bro Roberto bisa pesenin ke Italia langsung. Dan ada satu yang menarik kalau berbicara spare part. Gua pernah ganti ring seher. Itu kalau nggak salah Husqvarna, kalau nggak salah ya, gua beli 4,5 juta harganya. Dan motor ini ringnya itu setengah daripada harga itu, cuman 2 jutaan. Original partnya itu cuma 2 jutaan gitu. Jadi di samping harganya murah, spare partnya banyak, harga spare partnya pun nggak akan bikin kantong kalian jebol. Itu yang menarik. Buat kalian yang mau beli motor beta, yang tertarik dengan motor beta, ingin memiliki motor beta, bisa cek Instagramnya Roberto. Beta ini dijual oleh PT Roma Motor Indonesia di bawah naungan Bro Roberto dan Bro Matteo. Jadi kalian tinggal hubungi saja Roberto, tinggal kalian datang ke BSD. Kalau nggak salah sih masih tersedia unit yang barunya itu 3 unit, masih ada 3 unit. Jadi kalau kalian mau, buru-buru bro, karena motornya banyak yang nyari, banyak yang berminat untuk membeli. Jangan sampai kalian kehabisan, karena kalau misalkan habis, dia import itu paling cepet butuh waktu 1 bulan mendatangkan motor dari Italia gitu. Jadi kalian tinggal cek Instagram, IG-nya Bro Roberto, kalian boleh DM dulu, minta nomor WhatsApp, kemudian lanjut ke telepon, ya gampang lah, itu bisa pas respon, dijamin pas respon. Bro Roberto itu yang bikin gue terkesan adalah dia pas respon. Jadi pada saat gue pertama kali menghubungi beliau, gue DM pas respon banget, kemudian kita lanjut WhatsApp, nelpon, akhirnya gue datang, ya udah enak banget. Ada kendala, motor sampai diambil ke sini, ya pokoknya enak lah, nggak ada masalah. Apresiasi gue, top. Harga jual kembali ini juga tidak kalah menarik. Seperti yang gue ceritakan di awal tadi. Jadi gue kan ambil motor 2021 untuk ganti ke 2002, di trade in lah ceritanya gitu. Udah pasti kan motor yang 2021-nya gue balikin lagi ke Bro Roberto. Yang pertama pada saat gue beli saja gue nunggu. Karena kan nggak tahu ya, gue nggak ngerti, nggak tahu karena peminatnya banyak atau yang menjualnya sedikit. Jadi gue harus nunggu. Baru ketika itu dikabarin ada yang jual, gue ambil gitu kan. Nah, untuk harga jual kembalinya, ya gue beli 140 juta, gue pakai hampir 2 bulan, gue balikin lagi, itu harganya tuh masih sama bro, diterimanya tuh masih 140 juta, gila nggak coba? Berarti gue pakai selama 2 bulan kurang lebih, itu gratis, dan nggak usah khawatir. Gue sering lihat postingannya Juragan Trail, ada stok kalau nggak salah Beta RR 300 2001 itu dia juga jual, dan harga jualnya itu masih relatif stabil lah. Kalau misalkan kalian pakai 1 tahun atau 2 tahun pakai, misalkan kalian beli 2022 nih, 2023, 2024, sekarang beli 165, dijual di 2024. Kalau misalkan masih laku 145 juta, itu gue bilang top, masih keren banget harganya. Kalau kendala yang gue rasakan sih ya, kalau dari build quality, terus dari kenyamanan, dari sisi suspensi dan mesin, nggak ada masalah yang gue temukan. Kalau ini sih sebenarnya gue nggak berbicara bahwa ini adalah kendala ya, tapi mungkin lebih ke karakter. Karena ada salah satu temen gue ketika gue memutuskan untuk membeli motor Beta, temen gue bilang, bro awas Beta ini getar, mesinnya getar. Ternyata setelah gue pakai memang ada getaran gitu, nggak seperti Husqvarna yang sudah TPI itu kan udah minim getaran, tetapi masih dalam kategori aman. Kerasa getaran ketika lu pakai di jalan raya, tetapi kalau sudah masuk ke jalur itu udah nggak kerasa getaran, karena motor ini ya didesain bukan untuk di jalan raya. Memang motor spesifikasinya untuk enduro, untuk adventure gitu, jadi nggak kerasa ketika di
jalur adventure itu nggak ada kerasa getaran gitu. Dan setelah gua tanya-tanya, ternyata ini lebih ke karakter ya. Karakter motor beta itu memang ada getaran ketika gua pakai 2021, tapi belum tahu yang 2022 ini apakah masih ada getaran ataupun sudah hilang getarannya. Karena menurut informasi yang gua dapet sih sebenarnya 2022 ini udah relatif hilang getarannya gitu. Udah hampir nggak ada getaran gitu. Tapi ya kembali lagi gue belum pernah pakai yang 2022, jadi gue mau coba besok apakah getarannya masih ada ataupun udah total hilang gitu. Jadi kalau kendala yang berarti sih sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada kendala apapun selain daripada karakter motor itu sendiri yang ada sedikit getar seperti itu. Kalau kenyamanan, ini kan sudah disupport sama suspensi yang kelas dunia ya, kalau gue bilang sih ya. Udah pasti nyaman dan masih gue bilang apple to apple lah. Kalau gue bicara tentang kenyamanan sih dengan Husqvarna itu masih apple to apple, masih sama, nyamannya itu sama. Apalagi di plusnya ini motor ramping bro. Jadi kalau misalkan lu seneng yang obstacle, jalur-jalur yang batu-batuan gitu, pakai beta itu udah sangat sempurna, udah top banget. Itu udah gue cobain main di batu-batuan begitu. Dan pengalaman baru harus gue akuin memang beta unggul di sana. Gue tuh agak kesulitan jujur main di batu-batuan. Tetapi ketika gue main beta, karena bobotnya ringan dan bodinya ramping, nilai lebihnya tuh di sini. Jadi motor gampang gue kendalikan dan karburator itu relatif, karena orang banyak nyari karburator itu di RPM berapapun juga torsi itu udah langsung. Jadi nggak ada delay, nggak ada jeda, langsung dapat, langsung ada. Nggak mungkin kan kita pakai RPM tinggi di jalur-jalur obstacle, di jalur-jalur bebatuan kayak begitu. Nggak mungkin kita pakai RPM tinggi-tinggi banget tuh, nggak mungkin. Pasti kita agak turun RPM, dan ketika kita butuh tenaga, karakter karburator itu unggul gitu. Jadi gue bilang gue sangat merasa nyaman pakai beta. Buat kalian ini penting karena yang pengen tampil kece, tampil menarik, tampil beda, udah pasti motornya nggak akan standar seperti bawaan pabrik. Beta motor atau beta RR ini yang ada di samping gua, kalau dari sisi exhaust, knalpot itu nggak usah kalian ganti, karena ini sudah pakai Aero, knalpot dunia, knalpot. Wah udah deh, kalian tahu Aero berapa harganya kalau beli. Kalau berbicara tentang aksesoris, nggak usah khawatir, karena beta itu sudah banyak dijual aksesorisnya di Indonesia. Ada AirTag, ada apalagi tuh kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih ya gue ya, karena gue pernah nemuin juga kayak JFG, terus Jetta juga bikin aksesoris buat beta. Jadi kalian nggak usah khawatir. Gue kemarin di beta 2021 motor gue udah full option, itu udah diganti-ganti semua. Ada pelindung cakram, step, udah banyak optionnya. Dan ini yang baru pun gue udah pakai option, beberapa partnya udah gue ganti, kayak pelindung radiator itu sudah pakai AirTag. Dan nggak usah khawatir lah, kayak handle begini ini banyak dijual di tempatnya Roberto, banyak banget. Udah tinggal kalian siapin aja, bawa duitnya yang banyak lah, pokoknya motor kalian udah bisa tampil keren, bling bling, udah top. Nggak usah khawatir, aksesoris banyak didukung. Kalau berbicara tentang pemula, kalau berbicara tentang ahli atau tidak ahli, gue juga pemula bro, sama. Sebenarnya ini ada hubungan dengan apa yang gue katakan tadi. Kalau definisi pemula, kalau menurut gue itu nggak cocok dengan motor yang liar, yang RPM tinggi-tinggi itu nggak cocok. Jadi gue bisa sampaikan beta ini sangat cocok dengan pemula karena karakter karburator itu seperti yang gue bilang tadi. Jadi kalian mau slow, tiba-tiba kalian ambil gas, butuh power besar, relatif. Dan hampir yang gue tahu, karena gue juga kan awalnya main motor nggak langsung bisa lah gitu lah, penjajakan dulu dan lain-lain dulu.
Kalau pemula itu kan mainnya main pelan-pelan dulu bro, main pelan-pelan dulu, kemudian setelah agak bisa-bisa ya mungkin ya agak naik lah speednya atau apanya gitu. Dan ya gua katakan seperti gua di awal tadi, ini ketika misalkan di jalur-jalur yang memang di jalur-jalur obstacle, pemula itu nggak bisa kayak orang yang sudah expert lah, yang bisa apa namanya pindah-pindah jalur begitu kan, nggak mungkin banget gitu. Kalau pemula itu kan ya relatif slow tarik gasnya kan gitu. Jadi di motor beta ini nggak ada masalah karena dia karburator bro, nggak ada masalah. Jadi sangat layak dimiliki oleh pemula. Sangat cocok dan sangat sesuai karena gue tinggi badan 170. Dan kalau kalian di bawah itu tinggi badannya, nggak ada masalah karena suspensi ini masih bisa turun dan beta itu bisa pakai linkage yang panjang. Jadi buat kalian yang di bawah 170 tinggal diganti linkage-nya. Di Unitrack-nya tuh ada linkage namanya, itu tinggal diganti yang panjang dan motor akan turun, tetapi tidak mengganggu performa suspensi. Jadi dia akan turun menyesuaikan dengan tinggi badan kalian. Ini penting nih, karena gue berbekal dari pengalaman gue. Pada akhirnya gue mengambil kesimpulan bahwasannya begini, kita nggak bisa memaksakan diri tampil keren dengan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Sama seperti pengalaman gue yang sudah gue lakukan. Ya semua orang lah gue rasa itu apa ya, naluri lah, pengen tampil keren, pengen tampil gaya gitu kan. Tetapi jangan sampai seperti yang gue lakukan. Jadi rumusnya orang pengen tampil keren, beli motor yang mahal. Padahal itu belum tentu cocok dan sesuai dengan karakter lo. Dan itu terjadi. Ke gue tuh terjadi seperti itu. Gue beli motor yang gue sebutin tadi. Gue main motor itu udah lama banget. Tetapi ya itulah, skill orang beda-beda. Nggak sama, nggak bisa disejajarkan. Karena untuk kita yang basicnya bukan pembalap, yang kenal motor sudah tua, ya pada akhirnya kita harus tahu diri, harus menyesuaikan dengan keahlian, dengan kemampuan kita, dengan skill kita gitu. Ternyata ukurannya itu bukan di harga, tetapi ukurannya adalah bagaimana kalian itu cocok dengan apa gitu. Ternyata gue beli motor yang relatif untuk klasifikasi build up 2 tak 300 cc. Yang termurah itu beta 300 ini paling murah di kelasnya, karena yang lain itu jualan sudah 210 juta. Beta ini masih dijual di bawah 200 juta, 165 juta kalian bisa dapet yang baru. Dan ternyata gue cocoknya pakai beta, bukan pakai motor yang harganya seperti yang gue bilang tadi itu. Jadi tips dari gue sih sebenarnya, carilah motor yang sesuai dengan kepribadian lo, dengan karakter lo, dengan passion lo. Cari yang cocok, nggak harus beta. Cocoknya pakai YZ, cocoknya pakai Husqvarna, Intinya carilah motor yang cocok dengan kepribadian lo, yang cocok dengan skill lo. Nggak boleh dipaksakan dan jangan dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu pasti nggak akan bener bro, gitu kan. Lu nyamannya pakai apa, lu nyamannya di mana, sekalipun lu nyaman pakai TS ya udah pakai TS. Kalau nyamannya pakai CRF, pakai CRF. Kalau nyamannya pakai lokal, nggak ada masalah. Kita main sama-sama, main cari senang, bukan nyari keren-kerenan gitu. Nyamannya di mana, tempat lu di mana, soulnya lu di mana, ya itulah yang lu pakai. Itu aja sih intinya. Oke, buat kalian, buat teman-teman dimanapun Anda berada,
Terima kasih yang sudah menyaksikan video gue dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan konten yang gue buat ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa yang belum subscribe, bantu agar channelnya berkembang, subscribe dan share untuk saling bantu dalam kebaikan. Itu aja mungkin. Ini bukan review sih ya, ini sebenarnya lebih ke historical aja, lebih ke cerita lah, supaya ternyata alasannya itu, supaya kalian mengerti kenapa gue pilih beta dan kenapa gue juga buat konten ini, supaya kalian juga ada pilihan lain lah, tidak melulu itu, tidak hanya merek itu gitu, bahwasanya ada merek lain pun yang bisa kita coba, dan pada akhirnya kalian yang akan memutuskan di mana kalian nyamannya, di mana kalian cocoknya gitu. Karena ya kalau sudah cocok ya udah, nggak usah ceritakan. Dalam hal apapun juga yang kita carikan kecocokan, bro. Gitu. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan kalian semua di rumah sehat dan kita masih bisa terus berkreasi dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.